atau Recording in catatan untuk kita progress. semua. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, karena kita menghargai sekali guru kita, coach kita Fahri Tanjung, Bapak Fahri Tanjung. Kita berikan kesempatan dulu. Sebelumnya saya kasih pantun dulu ya, biar lebih semangat ya. Tentara datang bawa penyelundup, Cakep, membawa senjata yang tertutup. cakep, Semangat belajar tak boleh redup, mantap. agar bahagia menjalani hidup. Wait, mantap. Wow. Oke. Baik, langsung saja kepada guru kita semua, Coach Fahri, untuk memberikan hasil pembahasan yang kemarin, mungkin memperkuat atau mengingatkan atau apapun itu. Kami mohon Coach Fahri memberikan ilmu sebagai pemantik buat kami semua. Kita sambut dengan lagu yang kemarin. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Salam. Oh, udah. Lanjutin Bu Rina. Lagi serak, ntar kabur. Izin Coach, silakan. Nah, baik, terima kasih Pak Randi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, selalu seru ya kita memulai kelasnya bersama Pak Randi ya. Pekan lalu lagu-lagu, sekarang ada pantun. Diikuti lagu ya. Cuma lagu tadi itu biasanya saya dengar kalau udah mau selesai, Pak. Lagu pramuka itu Coach sebetulnya. Iya, tapi biasanya pas udah mau pulang gitu. Suasananya sudah selesai. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT malam ini kita bisa bersilaturahmi kembali ya, bisa melanjutkan ya belajar kita. Jadi yang awalnya rencana hanya webinar sekali ya, tapi alhamdulillah dengan masukan dari banyak pihak ini kita bisa perdalam, ini menjadi workshop waktu yang ya ini cukup nggak cukup ya, 1 pekan ya Bapak Ibu mencoba mempraktekkan lalu menyusunnya dalam bentuk laporan dalam waktu 1 pekan ya. Itu sampai tadi pagi sih masih kosong foldernya. Kata Abang, gimana nih malam ini tetap jadi atau mau diundur ya. Abang mengusulkan undur pekan depan lah, Selasa atau Rabu gitu ya. Saya bilang kalau Selasa Rabu berarti kita mulai setelah salat tarawih. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan kita disampaikan bulan Ramadan ya. Sudah salat tarawih kan. Oh iya ya, sudah Ramadan. Jadi rencananya mau digeser ke setelah Idul Fitri ya. Cukup panjang nanti. Cuma masalahnya memang di waktu-waktu ini ya sangat padat waktunya, dan artian dengan waktu yang tersedia di jadwal pembelajaran di kantor akademik ya, itu kan banyak libur ya. Dan kalaupun masuk Bapak Ibu di sekolah biasanya ada samlat dan seterusnya ya. Bahkan di jenjang SMA ada nggak yang SMA? Itu udah persiapan ujian, ada koordinasi buat soal dan seterusnya. Jadi khawatir secara prakteknya pun tidak bisa. Dan alhamdulillah ternyata dalam hitungan jam ya, sore itu siang sore ya bertambah tuh ya. Apalagi sudah dibantu ya sama guru kita ya, Bu Dr. Mas Dawati. Dimension tuh tadi satu-satu di grup. Kayaknya ada yang di Japri juga. Alhamdulillah malam ini sudah 7 yang mengunggulkannya, calon menyusul yang lain. Artinya ya mudah-mudahan secara administratif aja tadi untuk penyelesaian laporannya ya, prakteknya membuatnya ataupun diimplementasikan di kelasnya sudah berjalan, sehingga tadi proses administratif tidak masalah juga kalau nanti Bapak Ibu menerapkannya di waktu setelah ini ya, jika ada waktunya luang dicoba lagi. Ini akan mudah-mudahan sudah mendapatkan penyempurnaan lah ya. Nanti malam ini kita akan diskusikan hal-hal yang perlu dievaluasi dan artian ditingkatkan, itu bisa Bapak Ibu langsung praktekkan. Nah begitu ya.
Nah, untuk teknisnya tadi sudah dibantu juga Bapak Rusul ya untuk rundown atau bentuk kegiatannya. Saya akan memberikan feedback secara umum dulu atas praktik yang sudah Bapak Ibu lakukan, ya, khususnya sudah mengumpulkan tadi sampai maghrib ada 4. Sebenarnya 5 yang saya lihat, cuma yang satu itu RPPM-nya yang sudah ada ya, laporannya saya belum lihat gitu. Jadi yang sudah ada sampai laporannya itu 4 ya, yang tadi saya baca ya. Nanti saya menyampaikan gambar umum dari proses tadi saya menyimak laporan yang sudah disampaikan. Nah, setelah itu kita mulai lanjutkan dengan studi kasus. Nah, studi kasusnya saya kasih opsi Bapak Ibu bisa memilih atau menyepakati nanti ya. Apakah langsung saja di forum ini ya, jadi secara bergantian kita pilih misalnya jika waktu memungkinkan apakah 3 atau tidak mungkin 2. Artinya apa? 3 atau 2 yang sudah siap itu boleh dipresentasikan gitu ya. Artinya diceritakan kepada kita semua mulai dari prosesnya, proses membuat promnya sampai jadi ya. Ini kan sangat mungkin bervariasi. Ada yang mungkin sudah sangat yakin dengan menggunakan satu Gen AI ya, sebagai Gemini atau pakai ChatGPT salah satunya saja. Ada yang membuatnya dalam beberapa platform lalu dielaborasi. Nah, sehingga kita bisa melihat hasilnya itu ya, kualitas hasil. Karena dari yang 4 saja saya lihat itu luar biasa variasinya ya. Walaupun kerangka besarnya sama, tapi mulai dari kedalaman, variasi dan seterusnya itu berbeda gitu ya dari 4 yang sudah membuat gitu ya. Nah, itu nanti boleh disampaikan dalam proses pembuatannya ya. Termasuk jika ternyata juga Bapak Ibu melakukan improvisasi atau penyesuaian dari hasil yang sudah dibuat ya. Ini sebenarnya tadi hasilnya nggak seperti ini, saya ganti, saya sesuaikan begini dan seterusnya ya. Nah, itu nanti boleh disampaikan. Sampai pada bagaimana kemudian Bapak Ibu praktek di kelas, apakah si RPP ini membantu Bapak Ibu lebih fokus, lebih dalam aspek pedagogi, aspek ketercapaian tujuan pembelajaran gitu ya. Karena aspek administratifnya sudah lebih siap gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah bahasanya kalau kemarin itu sudah siap untuk tampil di panggungnya secara maksimal gitu ya. Administratifnya sudah selesai. Nah, sampai nanti akhirnya Bapak Ibu bisa juga menyampaikan apakah ada dampak yang apa namanya berubah atau menjadi lebih baik, khususnya ya kita ingin berharap setelah menggunakan prompt generator ini, ya edu prompt generator ini, mengajarnya lebih baik atau tidak, dan itu konteks kita ya Bapak Ibu yang menggunakan ini. Lalu pada konteks peserta didiknya, ada peningkatan nggak atau apa yang berubah gitu ya. Ini kan juga pesan yang kemarin disampaikan oleh Ibu Dr. Masitowati ya. Kita ingin melihat bagaimana ini memiliki dampak gitu ya. Nah, itu nanti boleh disampaikan. Nah, opsinya 2 atau 3 orang nanti gantian gitu ya menyampaikan di sini supaya kita mendengar langsung dari yang sudah menerapkan. Atau opsi yang kedua secara paralel, jadi waktunya mungkin bisa lebih efisien ya. Secara paralel itu kita bagi jadi 3 breakout room, 3 kelompok gitu ya. 3 kelompok, cuma memang nanti plus minusnya setiap orang hanya mendengarkan mungkin 1 studi kasus. Jadi bagi 3 gitu ya, misalnya 3 breakout room, atau mungkin bisa 4. Karena kalau breakout room itu kan paralel ya, jadi bisa lebih banyak yang dibahas ya. Maksudnya yang di hasil laporan yang dikumpulkan lebih banyak yang bisa didiskusikan bersama-sama. Nah, ini silakan boleh disepakati apakah mau yang pertama, kita pilih saja 2 atau 3, nanti jika berkenan dipresentasikan di sini, baru nanti kita tanggapi, gitu ya, kita diskusikan. Atau yang kedua di seperti itu ya. Nah, setelah presentasi tadi, setelah sharing dari yang sudah membuat laporan, baru kita mengelaborasi ya. Ini kan sebenarnya satu praktek dari COP ya, secara implementasi kita lakukan ya. Bapak Ibu mungkin sudah melakukannya di sekolah ya, atau di sekolah itu istilahnya dulu di Merdeka Belajar itu komunitas praktisi ya. COP itu
community of practices ya. Jadi komunitas yang melakukan diskusi atas praktek yang sudah dilakukan dengan harapan setiap orang mendapat insight baru dan punya keinginan untuk melakukannya juga, atau lebih baik lagi melakukan peningkatan improvement. Ya misalnya nih hari ini yang akan berbagi kalau ada tadi ya Pak Abdul Rahman ya, atau Bu Ya Anggi nih coach, ada ini. ada Bu Anggi, Pak Nah, Abdul atau Bu Rahman Anggi, sama Pak Bu Abdul Diva. Rahman, Bu Diva misalnya, atau Bu Anggi nih. Bu Anggi sudah berbagi nih. Jadi kalau di COP itu atau komunitas praktisi, yang di-sharing itu bukan konsep ya. Jadi kadang saya menemukan salah kaprah ya. Jadi komunitas praktisi ada guru yang berbagi praktik baik. Padahal namanya jelas ya, berbagi praktik baik. Yang diceritakan itu harus praktik. Jadi jangan kita ikut webinar terus kita berbagi ke teman-teman guru yang lain, itu belum disebut berbagi praktik baik. Kita hanya sharing knowledge aja itu. Tapi akan beda misalnya dari webinar kemarin terus kita praktekkan, lalu kita sharing, berbagi ke teman-teman lain, yang kita bagikan tuh prakteknya kita. Nah, itu berbagi praktik baik. Dari situ, dari yang hadir di berbagi praktik baik itu misalnya kita di sini ada berapa misalnya 20, maka 19 yang lain itu diminta untuk mencoba juga apa yang sudah dilakukan oleh Bu Anggi. Cuman kan bedanya kita akan mencoba nggak dari nol, tapi dari yang sudah diterapkan Bu Anggi. Bu Anggi bisa cerita yang mudahnya mana, yang menjadi tantangannya mana ya, atau kesulitannya. Sehingga kita bisa mengantisipasi atau kita punya ide lain. Oh berarti itu kalau begitu saya akan begini, begini, begini. Nah, jadi ada peningkatan. Nah kalau sudah melakukan, kalau di COP itu siklus keduanya semua kumpul lagi, ya semua lalu bercerita. Saya praktekin tuh hasilnya agak beda ya sama Bu Anggi ya gitu. Saya punya kendalanya malah begini begitu. Wah itu nanti kalau terus itu dilakukan, wah, jadi knowledge dan experience-nya, skill-nya itu uh, meningkat secara merata semua anggota dari komunitas praktisi. Nah itu kalau serangkapnya begitu ya. Jadi mohon semoga bisa kita manfaatkan. Ya, jadi tidak jadi beban yang wah sudah ngumpulin malah disuruh presentasi gitu ya. Justru ini kesempatan ya untuk kita improvement ya. Jadi apa yang kita lakukan kita dapat masukan. Oh ini yang sebenarnya bisa saya tingkatkan lagi. Oh ini yang sudah bagus dan seterusnya. Begitu ya nanti tahap akhirnya kita bisa sama-sama evaluasi. Nah ini eh, teknisnya mau di sini aja atau mau digrupkan nanti? Kalau dilihat dari ininya, coach, Waktu waktu dan kemudian juga yang hadir ya, ya. kayaknya belum semua yang, maksudnya gini, kalau kan yang terlihat tuh banyak adalah PAUD, TK, SD, SMP misalnya ya, kalau mau dibagi Ya. break room. Nah, ya betul-betul. Tapi saya nggak tahu sekarang maksudnya berapa banyak yang SMP, berapa banyak yang Out. PAUD dan segala macam itu kan. Juga kesediaannya juga belum tahu gitu. Jadi kalau menurut saya sih yang sekarang nggak apa-apa kita coba aja dulu aja yang sudah membuat satu atau dua, mungkin waktunya cukup untuk satu, untuk barangkali Baik. juga cuma Baik, satu baik. barangkali. Oke. Boleh seperti itu aja Tapi berarti ya. nanti kalau sesudah pembicaraan ini teman-teman yang satu grup-grup tadi ingin bikin COP dalam hal ini ya, Ya. sebagai action berikutnya gitu ya, silakan nanti saling berkumpul gitu. Ya. Tapi udah di luar tanggung jawab panitia maksudnya. Baik, terima kasih Pak masukannya. Sepakati ya Bapak Ibu ya. Biar nanti saya bisa menyesuaikan untuk proses feedbacknya untuk umpan baliknya ya. Baik, kalau begitu saya lanjut. Saya ingin menyampaikan tanggapan atau mungkin masukan saya terkait dengan proses yang laporan yang sudah Bapak Ibu kumpulkan ya, khususnya yang tadi sudah di submit atau dikirim pada sore hari ya. Sore hari saya terakhir tadi melihat di sore hari itu ada 5, tapi yang saya lihat sudah utuh ya sampai lengkap dengan laporannya itu ada 4 ya. Nah, mungkin saya lewat, tapi nggak apa-apa. Dari 4 ini mudah-mudahan bisa mewakili ya
Nah, syukur-syukur nanti tadi sudah bertambah jadi 7, bisa lebih lengkap lagi ya apa yang sudah eh, praktekkan ya. Nah, pertama, alhamdulillah secara keseluruhan kalau dokumen perencanaan ya, perencanaan itu eh, sudah sangat baik Bapak Ibu siapkan ya, karena itu output atau produk ya, hasil dari EduProm generator yang sudah dimanfaatkan. Walaupun tadi seperti yang saya sampaikan, hasil yang Bapak Ibu kumpulkan ini apakah hasil yang murni 100% dari satu Gen AI yang Bapak Ibu gunakan dari ChatGPT atau Gemini atau DeepSeek dan seterusnya ya yang Bapak Ibu gunakan, atau sebenarnya ini sudah hasil proses kalibrasi, mungkin tektok beberapa kali, ada yang diedit, diminta diperbaiki, atau ada yang dimodifikasi oleh Bapak Ibu sendiri ya. Entah itu modifikasi dari satu Gen AI-nya atau dari beberapa Gen AI yang Bapak Ibu gunakan, itu dielaborasi lalu dibuat satu RPP final yang paling memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Tapi secara dokumennya alhamdulillah itu sudah sangat bagus. Itu ya, bahkan saya melihat sangat bervariasi gitu ya. Mulai dari kalau secara kerangkanya sama ya, pembelajaran mendalamnya ada ya. Karena itu sudah menjadi apa namanya format baku dari EduProm-nya, itu keluar mulai dari apa namanya identitas, identifikasi, kemudian pengalaman belajar mulai dari memahami, mengaplikasi sampai merefleksi, bahkan model pembelajarannya sampai kepada instrumen asesmen, rubrik itu sudah ada semua. Hanya bedanya pada kedalaman, gaya bahasa gitu ya, dan juga kontekstualisasi mungkin ya. Nah, saya melihat ada beberapa yang sudah sangat terlihat gitu ya di hasilnya itu ini spesifik RPP-nya memang merujuk ke khasan dari statistik yang ada di kelasnya gitu. Artinya kan di situ sudah ada proses modifikasi yang sangat bagus gitu ya. Nah itu yang pertama sudah saya terlihat dari hasil yang Bapak Ibu lakukan. Nah selanjutnya kalau dilihat secara bagian per bagian dalam konteks kemarin ya, bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini, ada framework atau kerangka ready kemarin ya. Nah ini yang saya gunakan untuk juga dicek bagian per bagian dari yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Nah saya mau nyampaikan secara umum dulu ya. Nanti secara khususnya kalau sudah diskusi atau ada penyampaian nanti bisa saya sampaikan yang sifatnya spesifik. Nah kalau secara umumnya dari kerangka ready ini yang pertama kan ini sekaligus kita review atau mengulang lagi ya materi di pekan lalu. Barangkali lupa kan ada kerangka ready itu, ada framework ready. Pertama itu ada rating the purpose. Nah itu panglima utama dari kita membuat RPP itu adalah tujuan pembelajaran. Secara apa ya tertulis itu sudah sangat lengkap, ada di RPP semua yang mengumpulkan bermuara kepada tujuan pembelajaran ya, kegiatannya, bentuk asesmennya, bahkan instrumennya sudah mengarah ke sana gitu ya. Nah tapi yang bagus, yang sudah sangat bagus, beberapa saya lihat ya kayak yang punya jadi hampir semuanya empat-empatnya Pak Rahman, Bu Diva tadi ya, Bu Hanifah, Bu Anggi itu sudah dirangkai atau dirumuskan sesuai kontekstual sekolahnya ya, sesuai konteks sekolahnya. Artinya kan kondisi-kondisi khusus ya, misalnya gaya belajar, cenderungan modalitas belajarnya itu sudah dipilihkan lah gitu, sudah menjadi sesuatu yang dipertimbangkan dalam kegiatan belajar. Artinya itu digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua yang sudah bagus juga dalam konteks rating the purpose itu adalah bahwa rancangan pembelajaran ini, RPP ini, sudah ya bisa menempatkan si EduProm ini sebagai alat bantu untuk tercapainya
tujuan pembelajaran ya. Di laporan yang dibuat, ya, alhamdulillah sebagian besar tadi sudah menarasikan bagaimana Bapak Ibu membuat atau memanfaatkan EduProm ini untuk pembelajaran. Ya, Pak Abdurrahman sudah bahkan menyampaikan juga catatan-catatan atau kendala-kendala ya, atau evaluasi lah ya, apa yang kurang gitu ya. Dan aspek evaluasinya ini yang disampaikan Pak Abdurrahman adalah aspek untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi bukan sekedar kurang canggih gitu ya, atau kurang apa gitu ya, tapi lebih spesifik kepada tujuan pembelajaran. Jadi yang bagian utamanya ini, yang R-nya ini sudah sangat terlihat ya. Itu hanya saja untuk yang masih bisa ditingkatkannya, saya mencatat satu poin dan ini rata hampir sebagian besar terjadi. Perlu kiranya juga Bapak Ibu mencermati dan mungkin bisa mengulas dalam laporannya. Ini kemarin di pekan lalu sudah diingatkan juga, Bapak Ibu perlu menyatakan ya pada bagian mana atau pada Assalamualaikum. Loh, Waalaikumsalam. jadi ke sini. Lagi nge-zoom tuh. Kami Ya. di bandara, pesawatnya penuh pulang. Ternyata ada ini ya. Gitu, apa-apa. Baik, nah perlu juga dibahas Bapak Ibu dalam konteks pencapaian tujuan pembelajaran pada bagian mana Bapak Ibu terbantu dengan adanya EduProm ini. Ya, ada ya mungkin yang menyampaikan, tapi bisa lebih jauh agar terlihat manfaatnya gitu ya. Misalnya apakah yang sebelum minggu lalu kita bahas dari sisi waktu, ya, waktu penyiapannya Bapak Ibu sudah bandingkan sendiri. Kalau pekan lalu kan saya bilang data riset yang secara ininya saya belum ketemu ya, belum lihat. Tapi umumnya kalau di survei, ketika kita menggunakan atau menyusun RPP secara manual itu bisa 2 jam minimal. Yang lengkap, apalagi dengan format yang sekarang, RPPM-nya ya begitu banyak poin-poinnya, itu bisa paling cepat 2 jam. Nah, ketika Bapak Ibu membuat ini, ya itu berapa menit gitu ya, mungkin bisa dibandingkan. Jadi itu aspek ininya ya, kemudahannya di mana. Nah, yang kedua, empower the teacher. Yang E-nya adalah empower the teacher ya, memberdayakan guru. Nah, ini saya perlu lihat dari penyampaian Bapak Ibu, apakah RPP yang disampaikan ini itu sudah hasil elaborasi beberapa platform gitu yang ada gitu ya, lalu dimodifikasi atau masih asli gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih asli, nah ini kita perlu dalami kenapa misalnya tidak ada improvisasinya. Kan sementara dalam konteks empower the teacher itu kita menempatkan bahwa panglimanya tetap guru. Ya, hasil ini hanya sifatnya rekomendasi hasil dari EduProm Literatur ini. Maka kita harus melakukan analisa ini yang bagus mana, yang kurang mana, yang perlu diperbaiki mana, yang sesuai mana. Bahkan misalnya bagian mana yang perlu yang harus dibuang itu yang nggak dipakai. Nah, itu nanti boleh disampaikan gitu ya. Nanti Bapak Ibu yang sudah praktek boleh cerita. Nah, ya, jadi mudah-mudahan sih hasil yang sudah ditampilkan ini juga merupakan hasil yang proses ininya mendalam lah ya dari Bapak Ibu, dicermati secara mendalam gitu ya. Nah, yang kedua, hal yang bagus juga, alhamdulillah dari sebagian besar semuanya yang sudah mengumpulkan ini menunjukkan semangat yang positif untuk mencoba hal baru. Itu kan memberdayakan guru, jadi mau belajar, mau mencoba. Nah, jadi tidak semuanya tidak ada yang merasa menjadi terbebani dengan adanya tools ini, gitu. Justru malah ingin mencoba, ingin memodifikasi, ingin membuat ya. Sebagian besar menyampaikan di laporan seperti itu. Bahkan ketika Bapak Ibu menyampaikan misalnya tadi ada yang mengkritik hasilnya kurang begini, kurang begitu ya, ini ada yang sedikit merepotkan. Nah, artinya Bapak Ibu sudah menunjukkan juga bahwa pemanfaatan teknologi itu tidak mematikan kreativitas, tidak membuat daya kritis kita, Bapak Ibu guru itu tumpul. Gitu ya. Saya melihat itu di laporan ketika Bapak Ibu bisa menyampaikan kekurangannya, bahkan di kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu yang sudah bagus ya dari
bagian E-nya. Yang perlu ditingkatkannya ada satu ya, atau maaf ada dua. Yang pertama, kalau yang sudah praktek dan bisa diukur hasil praktek itu dalam arti kan ada asesmennya ya Bapak Ibu di RPP-nya itu. Nah, itu kalau hasil asesmennya bisa ditunjukkan atau bisa diolah, itu bagus sekali. Dalam arti apa? Ini yang tadi saya sampaikan, kita sudah bicara dampaknya itu bukan hanya pada proses pembelajaran saja, tapi pada hasil dari belajar itu sendiri. Karena prosesnya kan misalnya tadi waktu jadi lebih efisien, Bapak Ibu jadi lebih fokus pada interaksi dengan siswa, jadi lebih bisa mengawal proses pembelajaran mendalam gitu, karena tidak lagi terbebani dengan proses administrasi ya. Itu secara prosesnya. Secara hasilnya ini yang paling penting, anak-anak jadi dengan proses yang lebih baik ini apakah juga berkorelasi positif, anak-anaknya jadi lebih menikmati pembelajaran, anak-anak jadi lebih paham dan seterusnya. Ya misalnya pernah ada yang melakukan juga gurunya mengukur ya ketika ya RPP-nya dibuat asal saja gitu ya, misalnya asal atau dia kopas dari tempat lain, dia bandingkan ketika dia susun dengan format yang bagus, lalu dia implementasikan, ternyata hasilnya berbeda. Jadi ada satu guru tuh pernah menceritakan saya, dia bisa menyampaikan peningkatan pemahamannya, ya yang waktu itu diukur adalah ketercapaian TP-nya ya. Misalnya TP-nya itu ada 4. Dulu sebelum dia lebih serius menyusun RPP-nya, mungkin ketercapaiannya hanya 2 dan itu persentasenya kecil. Tapi ketika RPP-nya bagus, dalam artian tadi ya, di situ alurnya baik, strateginya juga pas, sesuai, cocok dengan kondisi peserta didiknya, ternyata terjadi peningkatan ketercapaian TP-nya. Nah, itu dilihat dari hasil asesmennya, misalnya begitu ya. Nah, ini kalau saya melihatnya ini belum dimunculkan karena prakteknya kan baru seminggu ya. Bawa yang aku ya? Dan Mau dikunciin? Ya kunciin aja ntar aku manjat. ya, jadi prakteknya baru seminggu. Bocor Abah Rusul naiknya. Ya, jadi praktek baru seminggu, artinya mungkin datanya sudah ada atau perlu waktu untuk mengumpulkan data itu. Nanti kalau itu ada akan lebih bagus ya. Jadi kita melihat juga dampak dari pemanfaatan ini. Nah, yang kedua, boleh juga dalam konteks empower ya. Tadi sudah ada sih beberapa ya, saya lihat sudah menyampaikan refleksi secara personal, secara pribadinya ya sudah ada ya. Nah, Bu Anggi itu juga ada juga apa sih yang dirasakan dengan menggunakan ini. Nah, ini kan bagian dari memberdayakan potensi kita sendiri gitu ya, nah, Bapak Ibu guru sendiri. Jadi tidak kemudian menggantungkan ini kepada AI-nya. Nah, alhamdulillah gitu ya. Nah, yang ketiga, yang A-nya itu line with pedagogi. Nah, ini yang paling bagus saya lihat ya dalam konteks kerangka ready. Nah, ini yang pedagogi ini yang prakteknya di rancangannya sudah bagus. Satu sisi memang kita dibantu dengan AI ya, jadi untuk line with pedagoginya itu sudah terbantu. Semuanya mencantumkan model pembelajaran, ada model pembelajaran digunakan. Sementara kalau buat manual kadang-kadang ini sering lewat. Sementara di RPPM ya, rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam, itu harus muncul minimal 1 gitu ya, ada model pembelajaran digunakan. Kenapa harus? Karena kan RPPM ya, atau pembelajaran mendalam itu tidak boleh belajar itu hanya kulit-kulit, hanya knowledge gitu ya, hanya ceramah yang memungkinkan anak memahami. Sementara di pembelajaran mendalam bukan hanya memahami, tapi harus mengaplikasi atau mengalami ya, di jauh nanti merefleksi. Sehingga untuk sampai ke sana harus ada prakteknya. Nah, yang paling memungkinkan membantu kita untuk prakteknya model-model pembelajaran. Ada Jigsaw, PCBL, ya, problem based learning, ada inquiry juga yang muncul tadi ya di punyanya Bu Nur Hanifah ya. Lalu ada project ya dan seterusnya. Nah, ini
Jadi sudah terbantu satu sisi dari desain yang sudah dihasilkan oleh EduPromnya. Nah yang kedua, ketika di laporannya dipelaksanakannya, ya Bapak Ibu, alhamdulillah karena sudah terbiasa ya, artinya saya meyakini kapasitas Bapak Ibu dalam konteks pedagogi sudah sangat baik. Ini bisa dipraktekkan. Artinya itu benar-benar diimplementasikan. Karena kan ada yang tahu gitu tapi nggak bisa mempraktekannya gitu, akhirnya dilewat gitu. Dia hanya jadi konsep yang ada di atas kertas tapi tidak dieksekusi gitu ya. Nah, tapi saya lihat dari laporannya alhamdulillah ini dipraktekkan semua ya si model-model pembelajaran. Jadi pedagoginya sangat kuat sekali ya. Nah, yang ketiganya juga dapat pedagogi di asesmennya. Asesmennya yang pertama ini sama ya, terbantu dengan EduPromnya sudah menyusun, memberikan. Nah, kalau Bapak Ibu mau elaborasi, dibuat beberapa alternatif, lalu Bapak Ibu ceritakan yang dipilih yang mana. Tapi tadi sudah juga diterapkan. Nah, yang keempat, map yang perlu ditingkatkannya dalam konteks ini, saya mencatat satu ya, ketika pedagogi ini kan sangat dimungkinkan kita bisa memberikan variasi dalam kegiatan pembelajaran, gitu ya. Diferensiasi bisa juga ya, pembelajaran berdiferensiasi, ada pembedaan. Nah, ini karena Bapak Ibu mungkin fokus kepada secara umum kelas ya memang tidak ke sana, tapi sangat dimungkinkan juga misalnya ada opsi-opsi itu ya, opsi-opsi diferensiasi, misalnya diferensiasi itu nggak usah ada 4 ya, diferensiasi konten. Nah, jadi di bahan ajarnya disebutkan itu ada minimal 2, misalnya ada yang video, ada yang teks, misalnya dan seterusnya. Atau ada diferensiasi proses, ya, diferensiasi produk, gitu kan ya, 3 ya. Nah itu dalam konteks yang lebih lebih jauh gitu ya, Bapak Ibu bisa manfaatkan ini. Karena kan yang saya sampaikan, pembelajaran diferensiasi salah satunya lahir karena memanfaatkan teknologi. Nah, artinya Bapak Ibu sangat memungkinkan untuk menyusun pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, yang keempatnya yang develop supported ecosystem, ini inline sama kerangka pembelajaran di pembelajaran mendalam, di mana kita harus melibatkan atau bermitra kita belajarnya dengan para pemangku kepentingan, dengan stakeholder. Jadi ada kemitraan strategis antara proses belajar dengan aktor-aktor yang ada di lingkungan sekolah, yang lingkungan internal maupun eksternal. Ini juga alhamdulillah sebagai besar yang memunculkan, ada yang berkolaborasi dengan orang tua, ada yang berkolaborasi dengan apalagi charity. Jadi bervariasi sekali. Ini sudah muncul ya ekosistemnya ini ya. Pelibatan orang tua tadi ada yang pakai feedback, ya, saya baca ya dan seterusnya. Lalu juga dalam konteks dukungan yang membangun untuk siswa, pembelajaran aktifnya juga muncul ya. Jadi siswanya dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kalau yang perlu ditingkatkan untuk ekosistem ini adalah mungkin dalam konteks mengembangkan ya knowledge manajemennya atau praktek baik yang sudah Bapak Ibu lakukan ini bisa ditingkatkan menjadi atau dikembangkan budaya berbagi baik dengan guru-guru di internal sekolah. Itu sangat bagus sekali ya. Itu bagian dari juga memperkuat ekosistem pembelajaran di sekolah, pembelajaran antar guru. Itu bagus ya, minimalnya di sekolah. Kalau misalnya Bapak Ibu juga aktif, misalnya di lintas sekolah ya MGMP dan seterusnya bagus juga gitu ya. Nah, ini sangat dimungkinkan. Ini sifatnya saran saja ya. Yang terakhir impact yang sudah terlihat dalam proses pembelajarannya. Nah, ini juga disebutkan di laporan Bapak Ibu semua bahwa ada proses yang jadi lebih lebih baik lah ya. Jadi punya alternatif kegiatan. Jadi tidak itu aja gitu loh kalau kata Dr. Masutowati kemarin ya. Jadi kegiatan itu terus. Ketika pimpin RPP itu terus. Jadi dengan adanya ini kita punya kesempatan untuk atau peluang melihat keragaman yang lain. Ketika dikasih solusi yang banyak, kita yang milih, gitu kan? Itu bagian bentuk empowerment-nya
teacher gitu ya, pemberdayaan guru yang milih. Ya kita suruh aja CII-nya membuatkan misalnya 3 model pembelajarannya, 5 gitu ya. Lalu kita pilih yang mana yang paling cocok gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan ya. Terlihat gitu ya, dan kegiatannya sangat bervariasi sekali dari keempat yang sudah saya lihat ya. Nah, tinggal memang dalam konteks elemen ini dampak ya perlu diukur. Balik lagi seperti yang nomor 3 tadi ya, line pedagogi. Jadi dampaknya itu apa sih gitu ya dalam konteks pedagogi, ketercapaian TP-nya misalnya. Yang pertama yaitu bisa dibuat analisa secara hasil asesmennya. Karena sudah ada instrumen asesmennya untuk diukur. Nah, memang bagusnya kita lakukan 2 kali gitu ya minimalnya ya, sehingga kita bisa mengukur dari sebelum menggunakan dengan setelah menggunakan, perbedaannya di mana gitu ya. Nah itu kan bicara nanti yang Y-nya yang terakhir ya, Y learning impact, mulai mendapatkan dampak dari pelajaran langsung kelihatan. Nah langsung kelihatannya itu, terlihatnya itu ya, atau terukurnya dari asesmen. Itu sih ya kurang lebih yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu semua. Alhamdulillah ya, saya bersyukur, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu bisa lebih optimal lagi ya dalam kegiatan belajar mengajar yang sudah dirancang dari perancangannya, pelaksanaan sampai pengumpulannya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu catatan umumnya. Kalau yang nanti masing-masing atau secara spesifik setelah kita diskusi nanti bisa kita sampaikan. Sementara itu dulu saya kembalikan. Baik, terima kasih Coach atas pemaparan materi yang sangat keren ini. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau akreditasi sudah aman ya, kita punya mentor yang. Jadi kalau udah mau akreditasi kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sudah diajarkan oleh coach kita ya. Aplikasinya sudah keren, udah hebat, dan mentor kita juga sudah luar biasa yang sudah mumpuni di bidangnya. Jadi alangkah sayangnya kalau seandainya ilmu yang disampaikan oleh coach tidak kita praktekkan. Dan mungkin ini salah satu feedback ya, timbal balik untuk pembelajaran yang kemarin hingga saat ini akan ada studi kasus ya dari perwakilan Bapak Ibu atau sahabat kita. Sebelumnya kita sambut dulu, udah datang guru kita, dosen kita Ibu Masutawati, alhamdulillah sudah berkumpul bersama kita semua di Zoom meeting ini. Ya, selamat datang Ibu Dr. Masutawati Gatot. Alhamdulillah, terima kasih masih membersamai kami hingga saat ini. Baik, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada sahabat kita yang ingin berbagi ya tentang studi kasus dari PGTK dengan Ibu Anggi Septiasari. Silakan Ibu Anggi untuk berbagi cerita pada kami atas ilmu yang sudah disampaikan oleh Coach Fahri Tanjung. Terima kasih. Baik, Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak Ibu, perkenalan dulu ya Bu, Pak. Ya, silakan Bu Anggi. Ya, perkenalkan nama saya Anggi Septiasari. Nah, kebetulan Pak, Ibu, saya itu bukan guru tetap di PAUD karena saya masih dalam tahap belajar. Jadi saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat, konsentrasi PAUD. Jadi sekarang tuh masih semester 7, Bapak. Nah, saya diajak sama Ibu Masito. Jadi disuruh ikutan katanya webinar gitu. Ini ilmu yang bermanfaat loh. Kalau nggak ikutan katanya sayang banget gitu kan. Jadi ya udah saya ikutan Pak gitu. Nah, kebetulan untuk praktek di PAUD-nya ini tuh PAUD tempat PLP kemarin. Saya sama Nur Hanifah. Jadi saya sama Nur Hanifah itu satu kelas, dan untuk prakteknya itu sama juga satu sekolah. Nah, ketika mempraktekkan RPP ini Pak,
dalam kan sudah di ini ya Pak, sudah diatur. Lalu ada hasilnya. Ketika hasilnya itu kan kita menyesuaikan dengan sekolahnya. Nah, kita tanya-tanya dulu tuh di sekolahnya, di sekolah tempat kita PLP kemarin, tema sekarang itu apa, Ibu? Terus kata ibunya, oh tentang ini menyambut Ramadan. Nah, kita sesuaikan dengan tema yang dibikin di EduProm itu, Pak. Nah, setelah dibikin, muncullah beberapa hasilnya ya, Pak. Ya. Tapi ada beberapa, apa sih namanya? Apa ya Pak namanya? Sebentar Pak, kita lihat dulu. Hasilnya. Kami lihat ya Pak. Ya, boleh. Sambil ditampilkan juga boleh, Bu Anggi. Oh iya. Ada beberapa model pembelajaran Pak. Nah, yang tertera itu kan ada bermain peran sama apa ya? Sama yang lain-lainnya Pak. Nah, kebetulan kita buatnya itu kan ada project. Nah, jadi diganti. Jadinya kita kegiatannya itu menonton video, terus membuat project kincir angin sama kolase Pak. Jadi seperti Kolase, itu. ya. Ya. Nah, setelah diaplikasikan, alhamdulillah anak-anak itu sudah bisa. Namun ada beberapa anak yang belum fokus gitu Pak. Mungkin satu-satu dulu ya dari kegiatan menonton video edukasi. Nah, anak-anak itu menonton videonya itu secara umum memperhatikan dengan baik, meskipun terdapat beberapa anak itu masih ada yang berbincang-bincang dengan temannya, jadi nggak fokus gitu, Pak. Namun kondisi tersebut itu masih batas wajar, karena kan masih anak-anak ya, Pak, belum fokus seperti halnya yang orang dewasa gitu, Pak. Kemudian di kegiatan membuat kolase masjidnya, kan ada yang hadir itu cuman ada 5 orang, Pak. Jadi satu anak itu belum bisa menyelesaikan tugasnya, jadi kayak masih jalan-jalan gitu. Terus satu anak itu rapi karena dia suka dengan kegiatan tersebut. Nah, 3 anak yang lainnya itu kayak standar aja. Jadi secara umum anak-anak tuh bisa menyelesaikan tugasnya tuh sesuai instruksi yang telah kita buat di RPPM ini. Lalu yang ketiga, membuat kincir angin. Nah, pada kegiatan kincir angin ini, semua anak tertarik karena kan kayak unik gitu ya kincir angin gitu. Tapi secara keseluruhan anak itu masih butuh bantuan dari guru-gurunya. Seperti itu, Pak. Ya. Iya. Lalu apa lagi ya, Pak? Nah, ini bisa ditampilkan. Boleh ditampilkan, Pak? Boleh, silakan, Bu Anggi. Izin Ibu Bapak. Nah, berikut ini kegiatan yang sudah dilakukan. Ini menonton video tentang latihan puasa. Oh, Lalu ya, jadi ini hasil yang kolase dari masjid itu pakai kertas origami sama yang ini kincir angin. Ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya Ibu Bapak karena saya masih tahap belajar gitu, Pak. Mungkin dari ibu-ibu, bapak-bapak ada masukan ataupun ada sanggahan. Terima kasih, Pak. ya, terima kasih Bu Anggi. Kita berikan applause dulu yang meriah buat Bu Anggi. Alhamdulillah sudah menuntaskan ya proses belajarnya, mulai dari dapat pemahamannya ya dalam sesi webinar pertama, lalu diperdalam sebenarnya ketika Bu Anggi mencoba bahkan mempraktekkan dalam sesi pembelajaran di kelas tadi ya. Nah, itu coba lebih memahami lagi. Jadi sudah secara langsung menerapkan pembelajaran mendalam itu sendiri ya. Jadi memahaminya mudah-mudahan sudah dapat dari sesi webinarnya, mengaplikasinya langsung dapat, lalu merefleksinya dalam bentuk laporan yang Bapak Ibu buat.
sudah menerapkan deep learning sebenarnya ya, pembelajaran mendalam. Sehingga kemudian di situ dalam konteks refleksinya tadi merefleksi, Bu Anggi bisa membuat kesimpulan gitu ya, bisa membuat pemaknaan dari proses atau pengalaman belajarnya dari mulai tadi sesi webinar sampai ke praktek ini ya. Dan boleh kita diskusikan kalau ada tanggapan, pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain nih. Barangkali ingin mengelaborasi lebih jauh ya, sebelum nanti kita bahas secara khusus. Tapi waktunya sudah 9.02 nih, Pak Randi. Ya, tidak. Ya, bagaimana Pak Ketua? Silakan Pak Ketua Panitia. Bagaimana? Lanjut aja. Lanjut ya, lanjut. Silakan Bapak Ibu kita diskusikan dulu. Silakan Bapak Ibu, puas. Farid Tanjung memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya kepada Ibu Anggi Septianasari. Boleh Bapak Ibu memberikan positif feedback atau konstruktif feedback ya. Positif feedback itu kan Bapak Ibu mengapresiasi apa yang sudah bagus dari praktek Ibu Anggi. Sehingga buat kita yang menyimak, kita dapat ilmunya. Karena yang paling bagus itu kita lihat sisi keberhasilan. Oh, ini yang bagusnya ya, bisa saya tiru. Gitu ya. Jadi kita aware semuanya, sadar yang betulnya, yang baiknya itu kayak gimana. Itu positif feedback kita ambil. Nah, lalu bagi yang mempraktekkan jadi semakin sadar, oh alhamdulillah ini sudah baik, jadi bisa saya tingkatkan gitu ya, minimalnya dipertahankan. Nah, kalau konstruktif feedback, tentu kita manusia bukan makhluk yang sempurna, pasti ada kekurangan, tapi sampaikan dalam konteks membangun. Jadi tidak hanya ditunjukin kesalahannya, kekurangannya, tapi mungkin kita boleh sampaikan ide, masukan, misalnya akan lebih bagus, misalnya bagian mana ada apa, karena kalau masih seperti ini, kayaknya agak kurang apa, misalnya gitu ya. Nah, itu konstruktif feedback. Silakan Bapak Ibu cermati. Silakan Bu Rina. Ingin memberikan tanggapan. Baik, alhamdulillah. Menanggapi yang dari Bu Anggi ya, tapi sejujurnya memang luar biasa Coach. Ketika terus terang saya itu sempat ke distrak Coach, belum membuat ya. Nah barusan saya coba buat dan sambil menyimak apa yang disampaikan Bu Anggi. Jadi memang betul-betul harus dipraktekkan. Pada saat kita mempraktekkan, kita menemukan kesulitan-kesulitan, kita coba-coba, akhirnya terbuka jalan itu dan itu membuat akan lebih sempurna. Intinya ketika kita tidak mencoba, kita tidak akan dapat apa-apa. Tadi Coach terus terang pada saat Bu Anggi menyampaikan, saya sambil menyimak sambil nyoba. Memang dibutuhkan kreativitas dari kita. Artinya memang akhirnya kembali lagi ke kita bagaimana mendesain pembelajaran itu. Ini adalah pembuka, ibaratnya buka pintu dan kita akan masuk ke beberapa ruangan yang lebih dalam. Nah, itu tergantung kita. Tadi saya mencoba Bu Anggi sama seperti Bu Anggi ya. Ketika temuan-temuan itu kita kesulitan atau tantangan hambatan itu kita hadapi pada saat prakteknya, itu ternyata menyempurnakan. Tadi saya sempat coba Coach, ternyata kalau kita hanya mencoba yang di awal saja itu RPP kita masih dangkal. Nah, disinilah kreativitas tadi mau memunculkan apa? Apakah stimulusnya ada ice breaking, ada energizer, ada narasi singkat pengantar sebagai stimulus awal. Jadi memang modifikasi-modifikasi itu berjalan sepanjang kita mencoba berkali-kali gitu Coach. Terima kasih share-nya Bu Anggi dan akhirnya juga membuat saya tersadar ini harus dipaksa. Ini seminggu ini sempat ke disrak nggak nyoba, barusan nyoba, luar biasa ternyata
memudahkan. Terima kasih Coach. Terima kasih Bu Rina, tepuk tangan buat Bu Rina ya atas feedbacknya dan juga sharing dari pengalamannya ya. Baik, masih ada lagi? Satu lagi kali ya, Pak Randi. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya mau Apa komen masih boleh? ada? Oh, Oke, boleh. silakan Abang Rusul. Ya, mungkin kalau kasusnya Bu Anggi ini ya saya perhatikan, memang kan di laporannya ada 2 dicoba. Mungkin saya ingin bertanya juga ketika ada ChatGPT dan Gemini itu apakah ada perbedaan gitu di antara hasil yang didapat gitu. Kemudian apakah ada perubahan, maksudnya gini, dicoba berulang itu, apakah ketika mencoba dengan Gemini dengan ChatGPT ada variabel yang dirubah nggak gitu, atau memang sama dua-duanya, dan kalau sama apa hasilnya gitu, apakah berbeda. Nah ini kemudian dengan adanya tadi 3 proyek mini project ya, memang menarik ketika disampaikan di sini di analisis ketercapaian tujuan pembelajaran itu ada 1 katanya yang masih belum siap ketahanan belajarnya. Itu kira-kira kalau dari sisi RPP-nya barangkali apa di sebelah mananya nanti mungkin yang masih bisa perlu diperbaiki atau diperkuat gitu, sehingga ya minimal bisa lebih baik lagi. Itu kali pertanyaan saya untuk Bu Anggi. Oke, terima kasih Pak, keren sekali ya. Tepuk tangan buat Abang Rusul ya, ini juga menarik sekali ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memantik untuk diskusi lebih lanjut nih. Kita persilakan dulu Bu Anggi boleh memberikan tanggapan dari Bu Rina tadi ya, tanggapan dan juga pertanyaan dari Bu Rusul. Silakan Bu Anggi. Izin ya, Abah, Pak. Jadi ketika, langsung saja ya Pak. Ya. Jadi ketika saya mencoba di ChatGPT dan di Gemini itu hampir sama, namun dari kata ataupun perkata-katanya itu ada yang berbeda. Kalau Gemini itu lebih singkat, kalau GPT itu dia lebih rinci gitu. Terus ketika diubah-ubah juga lebih, gak tahu kenapa saya kayak lebih cocok ke ChatGPT gitu daripada Gemini gitu, karena kalau di ChatGPT itu lebih kayak ada apa ya namanya, lebih terstruktur aja gitu kata-katanya. Nah, ketika tadi ada 1 anak ya Pak yang Ya, apa? Yang nggak tidak, selesai ya. ya tidak selesai. Nah, pengalaman saya ketika PLP di tempat itu, memang 1 anak itu dari awal sudah kurang fokus gitu. Mungkin bukan salah dari RPP-nya, maksudnya enggak pure salah dari RPP-nya, karena sebagian anak itu sudah menerapkan dari RPP itu, sedangkan 1 anak itu, tapi nggak bisa menyalahkan anaknya juga ya, karena kan saya belum tahu, tapi dari sepengalaman saya aja gitu, pas PLP itu memang 1 anak itu kurang fokus dalam pembelajarannya gitu. Ketika teman-temannya sedang mengerjakan tugas ataupun sedang ada bermain, nah anak ini tuh kadang lari-lari gitu, nggak fokus gitu. Seperti itu aja sih Pak. Tapi memang sempat saya baca kayaknya tadi ada kesimpulan bahwa perlu pembelajaran yang terdiferensiasi barangkali ya. Oh iya, jadi gimana? Jadi Apa sih khusus namanya? untuk anak itu barangkali perlu dibuatkan 1 RPP sendiri barangkali ya Pak. Barangkali saya nggak tahu apakah Iya, mungkin kegiatannya aja Pak. kegiatannya ya. Oh iya iya. Iya Pak, kalau RPP semua banyak Pak. Iya, iya. Jadi diferensiasi di proses ya, di kegiatan. Iya, mungkin di proses Di atau di aktivitasnya, langkah-langkah. kegiatan. Iya betul Bapak. Sama. Mungkin ya seperti itu aja Bapak. Mohon maaf ya Bapak kalau misalnya ada kata-kata ataupun ucapan yang tidak berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Karena saya masih tahap belajar Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bu Anggi ya, luar biasa. Ya, Kita berikan sama-sama applause sekali lagi Bapak atas buat Bu Anggi masukannya. prakteknya, jadi pelajaran, jadi insight, ya hikmah, jadi ya pengetahuan buat kita semua. Bahkan kalau diri dalam konteks pembelajaran mendalam, pengetahuannya bukan hanya pengetahuan esensial, tapi pengetahuan aplikatif. Ya, karena kita dapat pengetahuan dari proses aplikasinya Bu Anggi. Jadi pengetahuan aplikatif itu seperti itu. Kita belum praktek, tapi kita
mencermati atau mempelajari prakteknya Bu Anggi. Nah itu kan mudah-mudahan dapat namanya pemahaman aplikatifnya ya. Nah kalau dari hasil yang ada proses yang sudah dilakukan Bu Anggi ini luar biasa ya. Kalau secara proses mulai dari perancangan sampai ke asesmennya sudah lengkap, ada semua ya, dan disitulah kemudian kita bisa merasakan ya bahwa ada alat yang bisa membantu kita membuat semua itu jadi lebih runtut gitu ya. Tuh, lalu kedua bisa saling inline bahasanya itu ya, saling menguatkan. Jadi tidak perancangan kemana, praktek kemana, asesmen kemana. Tapi ini satu garis, perancangan seperti ini, prakteknya begini, asesmen begini. Dan semuanya satu garisnya adalah untuk mencapai TP. Jadi pelajaran paling penting yang sudah disampaikan oleh Bu Anggi, tadi saya melihat pertama adalah justru dengan adanya bantuan teknologi, misalnya dan kali ini adalah EduProm Literator, saya melihat Bu Anggi gitu ya, ataupun siapa nanti Bapak Ibu yang menggunakan, itu sebenarnya sedang berproses untuk lebih sadar, lebih aware, lebih fokus pada sasaran pembelajaran. Ya, jadi juga bukan justru kemudian jadi abai ya. Kenapa? Contohnya apa yang tadi sampai Bu Anggi, ketika Bu Anggi sudah buat itu RPP pakai ChatGPT, pakai Gemini, itu ada proses Bu Anggi, oh ini nggak sesuai nih. Ya kan ada beberapa model pembelajaran yang tadi dirasa nggak memungkinkan atau mungkin nggak relevan, lalu tidak dipakai. Tadi kan ada yang dicoret ya, ada yang tidak digunakan. Nah proses Bu Anggi mencoret, mengevaluasi ini nggak perlu, ini kayaknya perlu diganti. Itu kan acuannya ada, pasti ada acuannya. Acuannya adalah, oh kan saya mau mengajak anak-anak memahami ini. Kalau pakai ini terlalu repot. Atau nggak, maksud repotnya itu anak-anak nggak bisa melakukan misalnya. Jadi itu yang makna bahwa kita akhirnya jadi lebih fokus pada si sasaran pembelajarannya. Karena si toolsnya ini sudah dibantu. Ya, kita bisa mungkin membuat, tapi kan ada keterbatasan. Tapi ketika dapat rekomendasi 1, 2, 3, misalnya, oh ini relevan, bagus juga nih, nggak kepikiran sama saya kan, saya pakai. Ada yang, oh ini nggak sesuai. Nah, ketika kita mengatakan nggak sesuai itu, karena kita tahu betul si TP-nya apa. Dan bagaimana anak-anak bisa sampai ke sana, ya kita bisa mengukur ya kegiatannya harus gimana, ya cocok dengan anak-anak dan seterusnya. Jadi itu akhirnya membantu Bu Anggi ataupun siapapun kita ya ketika menggunakan EduProm Generator, kita jadi fokus ya ketika kita menempatkan si teknologi ini, si EduProm ini sebagai asisten aja gitu ya, cuma ngasih saran, oh kita evaluasi tetap, kunci utamanya, peran utamanya ada di gurunya. Alhamdulillah, jadi kita lebih fokus pada si TP-nya. Lalu yang kedua, kita juga lebih fokus pada kegiatan pembelajarannya. Dan artinya apa? Bu Anggi akhirnya fokus tuh 3 kan, 3 model. Ini kan canggih ya, dalam satu kali kegiatan belajar ada 3 model yang digunakan. Mulai dari ada inquiry-nya untuk penguatan pemahaman dengan memutar video, lalu ada prakteknya tadi membuat kincir angin secara berkelompok juga ya. Lalu ada satu lagi yang ketiganya adalah yang kolase itu ya. Ini kalau ditarik dalam konteks deep learning dapat semua yang memahami, mengaplikasikan, memprakteksinya ada. Nah, jadi fokus, lebih terarah si kegiatan, si aktivitas belajarnya lebih terarah yang sudah dipraktekkan oleh Bu Anggi ya. Jadi nggak kemana-mana gitu ya. Nah apalagi yang ketiganya di asesmennya juga sesuai ya. Kalau Bapak Ibu cermati itu ada instrumen asesmennya. Kan merujuk kepada ada pengukuran profil ya, tadi ada kreativitas dan seterusnya, itu jadi lebih berjalan lah ya gitu ya, fokus bahwa si aktivitas yang dilakukan, si instrumen asesmen yang dipilih itu inline untuk mengantarkan peserta didik sampai kepada tujuan pembelajaran TP-nya. Nah, itu yang ketiga. Nah yang keempat ternyata tadi baru dimunculkan ya, karena yang dikumpulkan tadi belum ada lampiran yang tadi tuh Bu Anggi. Nah itu bagus tuh.
Ada tadi ternyata ya sudah ada kalimat, ada yang kesulitan, berapa anak dan seterusnya. Tapi kalau bicara hasilnya, impact-nya, nah, tadi ada dokumentasinya tuh, itu bagus ya. Syukur-syukur kalau bisa juga ada data yang menunjukkan apa namanya ada peningkatan dalam konteks pemahaman atau capaian pembelajarannya ya. Nah, itu sangat bagus sekali kalau sampai ke situ ya. Cuman butuh proses. Artinya nggak bisa sekali. Nah, itu yang pertama. Yang terakhir tadi disampaikan juga oleh Pak Rusul ya, menurut saya bagus. Ada improvisasi apa gitu ya? Improvisasi itu tahap awalnya ada di perancangan. Ya ketika membuat, alhamdulillah Bu Anggi pakainya 2. Di situ kan kita melihat semakin menyadari lagi bahwa ya si ChatGPT Gemini itu hanya tools. Jadi kalau misalnya dia orang tuh ChatGPT jangan kegeeran dia ngasih saran terus kita pakai, belum tentu gitu ya. Kita bisa lihat lagi yang Gemini gimana nih dulu, lalu kita bandingkan mana yang kita pakai. Nah di situ kan terlihat peran sentralnya ada di guru. Alhamdulillah tuh prakteknya Bu Anggi seperti itu, peran sentral di guru mengelaborasi seperti itu. Nah itu tahap pertama ketika Bapak Ibu melakukan improvisasi dari memanfaatkan tools. Tingkat keduanya adalah ketika dipraktekkan. Ya, setelah dipraktekkan lalu selesai ya, misalnya Bu Anggi sudah praktekkan nih. Nah ini improvisasinya Bu Anggi bisa melakukan refleksi. Oh ternyata ini relevan, ini kurang. Oh ini tadi nggak maksimal, ini kendalanya apa ya? Maka tahap berikutnya untuk menyempurnakan siklus belajarnya, Bu Anggi atau kita semua nanti ketika mempraktikkan bisa membuat rencana improvement berikutnya atau next action-nya apa. Jadi kalau nanti mau dicoba lagi nih si RPP tadi ini, apa yang mau diperbaiki oleh Bu Anggi gitu ya. Atau kalau kita semua, kalau misalnya Pak Randi, saya mau coba nih RPP-nya yang dibuat sama Bu Anggi ini, tapi saya mau ubah di sini, kayaknya ini ada bisa dioptimalkan di bagian ini. Jadi ada next action. Jadi ada peningkatan yang direncanakan. Nah itu bagus ya, tadi sudah disebutkan juga. Kayaknya nanti kalau ini perlu begini deh, tadi kalau dari apa kan, ada satu anak yang kesulitan nih, apakah mungkin berikutnya kalau mau dicoba ada diferensiasi, entah itu diferensiasi prosesnya atau diferensiasi kontennya. Nah, si anak ini kayaknya nggak cocok kalau video. Nah, mungkin kontennya dia hanya disuruh kasih gambar aja ya, atau komik misalnya gitu ya. Nah, di kontennya yang berbeda. Nah, itu kan bentuk perancangan untuk perbaikan ya, improvement setelah kegiatannya sudah dilakukan. Alhamdulillah itu mungkin ya dari saya, terima kasih Bu Anggi. Kalau yang lain-lain tadi secara spesifik yang cukup menarik juga sebenarnya punya Pak Abdurrahman ya. Mungkin nanti bisa kesempatan lain ya, karena beliau banyak juga melakukan evaluasi dalam proses perancangan maupun di kegiatannya ya. Dan juga ada beberapa kesimpulan yang menyebutkan jadi lebih interaktif, anak-anaknya jadi aktif gitu ya. Nah ini kan kalau bisa diukur juga dalam konteks dampaknya akan jadi lebih menarik. Ya. Karena kan membuat kelas menjadi interaktif, membuat anak-anak jadi aktif itu sarana saja ya. Maksudnya tetap yang diukur itu adalah ketercapaian CP dan TP-nya. Jadi hasil asesmennya itu harus dilihat gitu ya. Jangan sampai kelasnya menyenangkan, seru, rame, tapi tingkat dampaknya kecil gitu ya. Misalnya ketika diakses pada ketercapaian pembelajaran rendah gitu ya. Nah, itu kan bisa menggambar anak-anaknya happy, tapi apa bahasanya? Senang tapi nggak mengantarkan kepada target pembelajaran ya. Jadi mungkin kesannya jadi kelas hiburan gitu ya, menyenangkan tapi belum kuat dalam impact dalam pembelajaran. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi Bu Anggi dan masukan tadi dari Bu Rina. Jadi betul sekali praktek itu membuat kita merasakan langsung bahwa kita punya kendali yang lebih besar dibandingkan apa yang disarankan oleh AI itu sendiri, dan harus nyoba memang jadi merasakan oh iya, oh ini kurang nih. Nah itu menunjukkan kita yang mikir, bukan si ChatGPT-nya. Kita hanya dibantu untuk pemantiknya. Terima kasih juga Mbak pertanyaan dan juga bahan diskusinya. Saya kembalikan kembali ke Pak Nandi. Baik, terima kasih Coach Fahri. Oh, Bu Ade Izin itu. bertanya Silakan. boleh? Bu Ade. Oh, silakan Bu Ade. Baik. Oh,
Ya, Iya, Bu Ade mau bertanya ke coach apa ke Bu Anggi? ke Coach ya. Fahri. Silakan Bu Ade. Sebelumnya mohon izin nih, oke Coach. Ya, Eh, Pak. ini Coach, kan saya sudah ini ya praktek, bukan praktek maksudnya eh, membuka Membuat aplikasi itu apa menggunakan EduProm generator generator. ini. Terus Ya. saya lihat di situ ada ini apa ya tools untuk membuat ini modul gitu, Coach. Hmm. Cuma saya belum sempat nyoba untuk yang modul itu bukan seperti apa gitu. Yang pertanyaan saya apa sama gitu untuk prosedurnya seperti pembuatan ini apa RPP ini gitu, Coach. Ya, baik. Ya Terima itu saja, kasih. Coach. Terima kasih Bu Ade Ya, pertanyaannya ya. sama. Jadi di EduProm Generator itu ada 6 menunya ya, ada 6. Pertama LPPM. Nah ini yang kita diskusikan tuh jadi topik utama di workshop kita ya, PPM. Lalu yang kedua untuk pembuatan soal, generate soal. Yang ketiga pembuatan media pembelajaran ya. Jadi media itu ya termasuk tadi kalau konteksnya yang sudah dibuat oleh Bu Anggi, misalnya Bu Anggi ternyata butuh video, videonya bisa cari sendiri, misalnya tadi di YouTube video kan ya. Tapi kalau mau bikin sendiri juga bisa generate medianya itu, video kah, komik kah, poster kah, atau apa storybook ya, storytelling dan seterusnya banyak yang bisa dioptimalkan. Itu juga kan membantu kita mendapatkan media yang paling cocok gitu ya. Misalnya kita cari-cari nggak ada yang cocok nih, ini gambarnya kurang sopan atau apa gitu kan. Nah kita bisa rancang sendiri gitu ya. Di pembuat yang ketiga. Yang keempat ada lagi EduProp untuk bahan ajar. Nah bahan ajar itu lebih ke kontennya gitu ya. Kontennya misalnya kita udah punya poin, misalnya 3 poin apa gitu. Nah, kita mau kembangkan nanti dengan referensi berbagai apa namanya rujukan, kita bisa kembangkan dia jadi satu bahan ajar. Misalnya narasi paragraf ada poin-poin jadi kayak kayak diktat gitu ya, itu bisa keempat. Lalu ada instrumen asesmen dan juga ada co-curricular. Nah, itu sama sih prosedurnya sama. Ini semua mengenerate atau hasilnya adalah prompt. Karena kan kita kerangka kerjanya input proses output. Outputnya yang bagus itu akan ditentukan oleh input. Inputnya adalah prompt. Ya. Dalam hal output, tadi pertama kuncinya di input, di promptnya. Lalu yang kedua dalam proses membuatnya, semua Gen AI itu udah canggih-canggih ya. Dia bisa menghasilkan apa yang kita minta. Cuman masalahnya lengkap nggak gitu ya. Kan tadi kalau kita lihat yang sudah dikumpulkan atau yang tadi dipresentasikan Bu Anggi kan lengkap sekali semuanya ya. Nah, itu ditentukan oleh si promptnya. Sehingga ketika Bapak Ibu membuat soal, mau buat media, bahan ajar, dimulai dari promptnya. Ketika promptnya udah jadi, kita bisa evaluasi dulu kan sebelum dipindahin ke generatif AI mau ke ChatGPT, Gemini, Grok dan seterusnya, kita evaluasi dulu, lihat dulu, benar nggak nih soalnya, itu ya. Itu semuanya bisa digunakan, prosesnya sama, Bu Ade, sama prosesnya. Jadi silakan dimasukin dulu informasinya, generate, promptnya sudah jadi, nah, cermati ini udah oke belum ya. Kalau sudah oke, pindahkan ke AI yang mau kita pakai, lalu keluar. Ya, kalau misalnya bentuk-bentuk kayak soal instrumen assessment, kalau bisa kita bisa sama seperti RPP, kita jangan hanya mengandalkan satu, ya bisa dua. Misalnya kita butuhnya 10 soal, kita minta di ChatGPT 15, di Gemini 15, itu kan lebih kaya. Ya, kita bisa generate itu ya. Bahkan nanti bisa tingkat kesulitannya model-modelnya C1 sampai C6 bisa dirancang ya. Minggu lalu saya ada pelatihan di salah satu SMA, itu kebetulan lagi proses mau buat soal ya, untuk AN ya, asesmen. Setiap guru diminta mengumpulkan berapa soal gitu ya. Nah mereka bisa mengereferensi aja gitu dari sini. Nah, nanti tinggal dimodifikasi.
Apalagi kan ketika soalnya dibutuhkan ada apa namanya variasi, ya karena kebetulan sekolahnya pakai CBT ya, computer based test, sehingga setiap anak itu soalnya nggak sama, maksudnya berbeda gitu ya. Si A, si B itu ada variasinya. Jadi itu kan kalau bobot soalnya berbeda jadi nggak fair ya. Memang sama-sama 30 soal, tapi kok anak ini dapat yang lebih mudah-mudah. Misalnya soalnya hanya C1, yang ini harus menganalisa gitu kan. Maka ketika divariasikan itu harus pastikan variasinya harus sama tingkat kesulitannya itu. Nah, paling enak kan pakai belum gitu ya. Jadi bentuk soalnya kalau dia di nomor misalnya di nomor 10 tuh C3 semua ya semua sama C3. Walaupun konteksnya beda-beda, tapi tingkat kesulitannya jadi relatif setara lah begitu ya, walaupun nggak sama persis dibanding kalau tidak dibuat. Nah, itu kan kalau membuatnya manual repot. Ya, itu kalau saya lihat kemarin tuh satu matkul itu bisa sampai 60-70 soal. Nah, bayangkan kalau harus membuat 3 variasi soal. Kali 3 kan? Variasi soalnya harus kali 3. Jadi kalau misalnya membuat 75, repot. Nah, dengan adanya teknologi itu bisa dimudahkan untuk membuatnya. Gitu mungkin jawabannya. Ya, baik, terima Ya. kasih Coach. Ya. Terima kasih Coach, terima kasih Bu Ade. Baik, eh, sudah jam 21.28, masih ada 2 menit untuk memberikan ini. Tadi Pak Abdurrahman izin Coach, kemudian Bu Diva juga ada kendala. Jadi kita ganti dengan testimoni. Tolong dari Bapak Ibu memberikan testimoni, salah satu dari Bapak Ibu memberikan testimoni tentang pelajaran kita kemarin hingga saat ini. Apa manfaat, mungkin perubahan atau dampak setelah belajar bersama dengan Coach Fahri Tanjung. Mungkin salah satu saja perwakilan, selebihnya mungkin bisa chat di kolom komentar. Ya mungkin Mbak Naswa Putri memberikan testimoni, atau Bu Ida Damila, atau mungkin Bu Nur Hanifah, atau siapapun. Baik, Kak Randi. Ya. Terima Oke, kasih. silakan Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya telah diundang di webinar ini. Sangat bermanfaat sekali untuk guru-guru ya. Jadi di sini dibantu membuat rencana pembelajaran, mulai dari identifikasi, kegiatan, menentukan tujuan pembelajaran, sangat membantu, apalagi guru saya ini bukan dari lulusan PAUD misalnya gitu ya. Jadi guru saya di sini yang satu dari ekonomi, yang satu dari pertanian. Nah, di sini juga tentu tidak langsung copas dari ChatGPT atau Gemini ya. Nah, dengan dibantu oleh Coach Fahri, ini sangat membuka wawasan. Oh, ternyata membuat rencana pembelajaran ini bisa lebih mudah, mudah diaplikasikan juga, dan bisa memilih kegiatan-kegiatan main anak. Terima kasih Coach Fahri, teman-teman semua di sini dari MTP, benar-benar sangat membantu. Itu sih dari saya. Terima kasih Kak Randi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida Damila. Ini kakak kelas kami, Coach, baru kemarin wisuda. Alhamdulillah. Oh ya. Baik Coach, mohon izin Coach. Ya. Ya, alhamdulillah. Mohon izin Coach memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita minggu kemarin hingga pelajaran saat ini. Untuk kesimpulannya Coach, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi, Bapak Ibu semua. Saya sangat berbahagia dan bersyukur bisa menjadi bagian dari learning experience kita bersama ya. Kita berdiskusi tentang konsep dari perancangan pembelajaran itu sendiri dengan menggunakan
teknologi ya dengan menggunakan AI, sampai kemudian kita mendapatkan penguatan pemahaman dari praktek yang sudah dilakukan. Ya, walaupun baru satu yang kita elaborasi, kita diskusikan ya punyanya Bu Anggi tadi, dari prakteknya Bu Anggi kita, tapi jadi lebih paham mudah-mudahan yang sudah bisa mendapatkan juga bagaimana seharusnya ya kita menempatkan dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran ya. Jadi kalau dibuat kuadrannya itu ya dalam konteks pemahaman teknologi, kuncinya itu ada dua ya. Pertama mindsetnya ya, mindset tentang teknologi itu sendiri. Yang kedua skill setnya ya keterampilannya. Jadi itu sangat menentukan. Ya kalau teknologinya itu sendiri hanya toolset, ya kita sudah sepakat dia tools, dia alat bantu aja. Ya, secanggih apapun ya nggak akan punya dampak kalau duanya ini tidak bagus ya, mindset sama skill setnya. Nah, kita berdiskusi selama 2 kali pertemuan dan Bapak Ibu mempraktekkan, mudah-mudahan memperkuat mindset kita. Bagaimana kita memandang teknologi. Ini paling penting, paling dasar. Jadi kalau ininya sudah tidak terbangun atau salah, maka kita tidak bisa mendapatkan manfaat gitu ya dari teknologi itu sendiri. Sehingga tantangan-tantangan yang ada saat ini, kesulitan-kesulitan, ya sulit untuk bisa kita tangani. Ya, misalnya kita menganggap teknologi itu ancaman, menganggap teknologi itu jadi beban, teknologi itu ribet lah gitu ya. Saya mau gaptek lah, saya udah nggak mau gitu ya. Nah itu udah repot, itu udah menutup pintu untuk peningkatan pada diri kita. Nah, saya alhamdulillah mendapati Bapak Ibu tidak berada posisi itu, mindsetnya sudah bagus tentang teknologi, apalagi sudah dari praktekan. Tadi Bu Ida terima kasih juga penyampaiannya bahwa akhirnya merasakan bahwa ini bisa memudahkan kita dan tetap kita yang menentukan. Nah, itu kalau mindsetnya sudah bagus, semua jadi mudah, jadi ringan gitu ya. Nah, yang kedua skill set. Jadi kalau pemahamannya sudah bagus, paradigmanya, semangatnya, spiritnya sudah bagus, yakin teknologi itu bisa membantu, bisa ditaklukkan, bisa digunakan gitu ya. Tapi secara keterampilan nggak pernah mencoba, tidak ngerti cara makainya gitu ya, cara memanfaatkannya. Ya, teknologi kan seperti mata pisau itu ya, ada tajam sama ada ini ya, ada positif negatifnya. Itu bisa ditaklukkan kalau kita punya keterampilannya. Nah, keterampilannya kita mempelajarinya. Jadi ya harus dipelajari ini teknologi yang terus berkembang ini. Lalu yang kedua dipraktekkan. Nah, tadi Bu Rina langsung menyampaikan tuh dengan praktek langsung skillnya jadi dapat gitu ya, skill setnya dapat. Kalau enggak nanti repot ya. Mindset bagus, skill setnya rendah, itu nanti jadinya motivator ya, cuma menyemangati aja tapi nggak bisa gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Mindsetnya bagus skillnya. Kalau terbalik juga nggak bagus, skill setnya bagus, jago semua teknik-teknik atau aplikasinya jago, tapi tidak mindsetnya nggak tepat mindsetnya, maka dia akan memanfaatkan teknologi itu sebagai kewajiban aja lah. Ya harus pakai, saya pakai gitu. Yang matinya nggak mau, nggak boleh ya. Tapi harus dulu. Yang repot kalau udah mindsetnya nggak ada, tidak tepat antara teknologi, skill setnya nggak ada. Nah ini yang mungkin jadi tantangan buat kita kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan di sekolahnya masing-masing ini harus gimana ini. Nanti berpotensi melahirkan banyak masalah. Ya mudah-mudahan kita terus bertumbuh menjadi guru-guru yang bagus ya secara pertumbuhan pemahamannya khusus dalam mengembangkan teknologi dalam pembelajaran. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila kurang berkenan ya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach atas ilmu yang sudah disampaikan. Alhamdulillah sudah ada beberapa testimoni dari teman-teman di kolom komentar. Ada pepatah mengatakan keberuntungan itu adalah kesiapan bertemu dengan kesempatan. Ya, jadi kita sudah berkesempatan belajar dengan Coach, dengan Dr. Ibu Masitawati, tinggal kesiapan kita mau praktik apa tidak. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang beruntung, kesempatan belajar sudah ada, tinggal kita praktek bersama-sama. Insya Allah kita akan beruntung dan akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, setelah ini akan ada closing statement dari guru kita semua, Ibu Dr. Masitawati.
yang alhamdulillah yang awal pembuka dan hari ini pun akan membersamai kita pula. Silakan Bunda, kami izin untuk mendapatkan ilmu dari Bunda kembali. Baik, Tafadhol. terima kasih Pak Randi. Terima kasih juga Coach ya atas ilmunya dan Pak Rusul serta teman-teman Pak Syarif dan semua teman-teman MTP yang sudah menyelenggarakan ini. Sangat luar biasa kalau menurut saya Coach ya, apa yang telah Coach berikan itu amat sangat membantu kami di lapangan. Ya, saya sih berharap ya kita semua itu menjadi early adopters. Ya, jadi kita kalau kita kepala sekolah maka sebarkanlah ini ke mana namanya ke guru-guru kita ya sehingga semua bisa menggunakan atau kita masuk ke dalam early majority, kelompok besar yang mengadopsi setelah melihat keberhasilan inovasi. Jadi apa yang diajarkan coach ini kan merupakan suatu inovasi ya. Nah, bagaimana inovasi yang ada ini dapat terdifusikan ke sekolah-sekolah ya. Tapi kita jangan sampai menjadi late majority ya. Sekelompok orang yang skeptis tapi akhirnya mengadopsi. Pertama skeptis dulu tapi lama-lama mengadopsi. Tapi terlalu lama lah itu ya kalau menurut saya ya. Jadi ya ibu-ibu dan bapak terima kasih ya. Janganlah berhenti terus untuk belajar, belajar dan belajar. Saya sangat berharap ibu-ibu dan bapak dapat mengimplementasikan apa yang telah diajarkan oleh coach sehingga makin lama makin bagus. RPP-nya makin bagus, anak-anaknya juga makin bagus. Saya setuju coach. Jadi apa yang dikatakan sebagai joyful itu harus keterkaitannya dengan keberhasilan assessment. Jangan joyful, full joyful, tapi ternyata pada saat kita mengakses itu tidak sesuai apa yang sudah kita harapkan sesuai dengan tujuan. Kebanyakan joyful jadi malah tidak membuat anak menjadi kompetensinya itu sesuai dengan tujuan ya. Dari mana kita dapat itu? Kita dapat daripada assessment yang sudah kita buat. Terima kasih banyak coach ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini adalah teman-teman yang dapat menyebarkan inovasi yang telah kita dapatkan dari coach karena tidak ada salahnya. Karena semuanya itu memang tergantung dari kita sendiri. Apa yang sudah dibuat, kemudian nanti kita lihat ini sesuai tidak sesuai itu tetap saja otaknya guru. Ya, pemikiran guru yang nomor satu di situ. Jadi bahwa dikatakan itu semua adalah tools, pemikir utama adalah kita, guru-guru Indonesia. Baik, saya tutup, Coach ya. Terima kasih banyak atas apa yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita bisa belajar lagi ya, Coach, jangan bosan-bosan ya. Ya, Belajar sama-sama lagi. Bunda, insya Allah. Ya, karena ini kan sebenarnya percobaan pertama nih, Coach. Ini luar biasa sih Pak Russo, Pak Sarif, dan teman-teman luar biasa. Ini proyeknya cuma 1 minggu loh, Coach. Jadi saya pun bingung. Ini biasanya saya nyari orang itu 1 bulan baru kita bisa dapat banyak gitu loh, Coach ya. Karena kita distribusi ke teman-teman semua. Kembali lagi responnya kita lihat. Dan ini sangat cepat aja udah bagus ya, Coach. Mudah-mudahan untuk yang akan datang bisa lebih banyak, Coach, dari teman-teman guru yang dapat menerima manfaat daripada inovasi ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf lahir batin ya Coach dan ibu-ibu serta bapak-bapak semua atas pemaksaan ini sehingga ini terjadi. Kan ini pemaksaan yang positif ya Coach. Benar nggak Coach? Kalau kita tidak terpaksa bahwa kita memerlukan ini maka tidak akan terjadi. Kita nggak akan melihat inovasi apa nih yang baru. Apa yang bisa kita lakukan dengan inovasi ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan kepada Bapak Randy. Silakan Pak Randy. Baik, terima kasih Bunda yang sudah memberikan closing statement pada kita semua. Alhamdulillah motivasi Bunda yang selalu disampaikan ini menjadi bahan bakar
pada kita nih di usia Bunda yang 58 tahun. Bunda izin ya, masih terus memotivasi kita untuk terus belajar, dan terus belajar. Baik, sebelum kita tutup acara ini, kita berikan dulu ucapan terima kasih yang sangat tulus, sangat ikhlas pada coach kita, Coach Fahri Tanjung, pada dokter kita, Bu Masutawati. Silakan Bapak Ibu, berikan aplausnya. Terima kasih, baik di kolom komentar atau silakan buka dulu mic-nya. Ucapan terima kasih. Ucapan Terima kasih oh, Bunda. Terima kasih Kak. Terima kasih Terima kasih Kak, Kak. Ibu Sama-sama. Terima Fahri, kasih, terima kasih. Teman-teman semua terima kasih. baik, alhamdulillah dari akhir di pengacara. Sebelum kita tutup acara ini, saya persilakan dulu pada Ketua Panitia Pak Rusul untuk memberikan kesimpulan untuk acara ini atau ada pengarahan sebelum. Ya baik, sekali lagi terima kasih untuk Coach Fahri, kemudian Bu dosen Bu Masito, kemudian teman-teman yang sudah banyak membantu, Pak Randi dengan segala keunikan menjadi MC-nya, wah sangat menyegarkan. Kemudian juga teman-teman yang sudah berperan serta ya dari MTP. Nah untuk para peserta mungkin semua, saya sih rasa kalau misalnya untuk sertifikat, saya masih akan menunggu sampai habis Lebaran, kira-kira tanggal 3 Mei sebelum ditutup untuk memberi kesempatan Bapak Ibu Guru untuk praktek, kemudian membuatkan laporannya gitu ya, sehingga tuntas prosesnya kita bisa tunggu sampai tanggal 3 Mei. Artinya diberi kesempatan tuh ada beberapa kali masuk ke sekolah atau mau libur dulu terserah, tapi nanti saya berharap bahwa itu menjadi kesempatan untuk para Bapak Ibu Guru untuk mempraktekkan dan mendokumentasikannya sehingga nanti kita bisa memberikan sertifikat gitu. Jadi nggak dengan serta-merta saya tutup sekarang gitu, tapi kita beri kesempatan sampai tanggal 3 Mei sehingga nanti everybody happy, dapat sertifikat, dapat ilmu gitu ya. Kami juga dari panitia juga yakin gitu bahwa ilmu yang kami fasilitasi di sini juga berguna buat semua gitu. Itu aja, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan lain untuk berbagi ilmu yang lain. Terima kasih Pak Randi. Baik, terima kasih pada Pak Rusul sebagai Ketua Panitia sudah memberikan kita peluang ya, jembatan sehingga kita bisa berkenal dengan Pak Fahri Tanjung. Baik. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengundang Coach Fahri ya, masih ada nomornya di grup ya, atau bisa menghubungi Pak Rusul ya apabila butuh bimbingan atau mentoring dari Coach Tanjung. Baik, acara dengan sudah kita laksanakan. Jangan lupa foto. Oke, hidup sendirian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Baik, untuk Mas Farid, mohon izin Mas Farid, kita sesi foto dulu. Ya, sekarang siap. Ya, saya tutup dulu ya, Bapak Ibu izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita sesi foto ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Sorry. 3, 2, 1. Oke, Pak Randi, terima kasih. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Mas Farid, ada rekamannya untuk kali ini? Ada. Oke, siap, nanti Bapak Ibu kita share lagi ya nanti di grup insya Allah. Baik, izin Bapak semua, terima kasih Abah Rusul, terima kasih Mas Farid. Terima kasih semua. Terima kasih panitia. Panitia luar Sukses. biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Nid. Bagaimana caranya?